والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Tafdhili wa ihtirami yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib, segenap para alim, ulama, asatid, asatidah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, segenap perangkat desa, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-hadith al-thani wal-ishrun, hadith yang ke-22, an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertemuan yang lalu adalah hadis Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, thummas taqim, kemudian istiqomahlah dalam iman, senantiasa istiqomah dalam keimanan, perilakunya perilaku orang yang beriman, lisannya lisan orang yang beriman, zahirnya zahir orang yang beriman, batinnya batin orang yang beriman, hatinya hati orang yang beriman, dan itu semua harus istiqomah. Mudah diucapkan, tidak mudah diwujudkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Adapun hadis kita pada malam hari ini, insya Allah ini sedikit contoh bagaimana sih orang yang beriman kemudian pengen istiqomah dengan imannya. Insya Allah terjawab dengan hadis-hadis berikutnya. Nah, hadis yang ke-22 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Yang nama beliau Jabir bin Abdillah Al-Ansari juga disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam Simtud Durarnya. Betul ya? Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Jabir bin Abdillah, yang meriwayatkan adalah Jabir sang putra, ayahnya adalah Abdillah. Mereka berdua Al-Ansari
artinya orang Ansor, penduduk asli kota Madinah. Jabir sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya yaitu Abdullah juga ternyata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan anak keduanya adalah orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan iman tersebut. Jabir bin Abdullah, Abdullah sang ayah meninggal dunia syahid ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Abdullah wafat meninggal dunia. Nah, ternyata setelah meninggal dunia diketahui bahwa sang ayah Abdullah meninggalkan hutang yang belum terbayarkan, dan hutang ini kepada orang-orang Yahudi Bani Israel yang tinggal di kota Madinah. Ketika sudah jatuh tempo, orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini menagihnya kepada si putra, yaitu Jabir. Jabir yang tidak tahu menahu bahwa sang ayah punya hutang bisnis, kemudian menawarkan, saya punya kebun yang akan panen. Mungkin panenan yang ada di atas pohon itu bisa dipergunakan untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Tapi orang-orang Yahudi ini, Bani Israel ini melihat, ini kayaknya kalau seluruh panen yang ada dihitung-hitung masih belum dapat melunasi semua hutangnya, tidak cukup. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada orang bakul buah ada di sini. Apanya? Biasa kalau pernah borong buah di pohon pernah? Iya, ada. Ada. Namanya apa itu? Tebas. Hah? Nebas atau borong gitu ya. Ketika buah-buahan di pohon udah kelihatan, oh sebentar lagi akan masak dan panen. Sudah sekarang tak tebas atau tak borong dan buah-buahannya masih di atas borongan. Ya, ini kira-kira seperti itu. Jabir menawarkan kurma yang masih di atas pohon, sudah ini diborong saja, nanti mungkin nilainya bisa menutupi hutang ayahnya. Tetapi Bani Israel ini, Yahudi mengatakan, oh nggak mau, rugi, ini nggak nutup semua utangnya, nggak mau kita. Ditawarkan pembayaran dengan borong nebas kurma, tidak mau. Tapi mereka juga tidak mau mengundurkan jatuh temponya, nggak mau, harus sekarang. Ini diskusinya gitu ya, tawar menawarnya alot angel. Urusan ini angel, urusan fulus angel. Jadi semenjak dulu kalau urusannya seperti ini angel memang. Peristiwa ini kemudian sampai ke ruang dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang ikut serta di situ. Kemudian Rasul perintahkan Jabir, wahai Jabir, sudah ditebas aja, dipotong saja, turunkan buah-buah yang sudah matang itu. Maka kurma yang sudah matang itu kemudian dipanen. Setiap panenannya diletakkan di bawah pohonnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut datang, ikut hitung, ikut nimbang satu persatu hasil panennya. Dari perhitungan hasil panen ini kemudian dipergunakan untuk melunasi hutang kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi itu. Dan ternyata nilai jumlah panenan cukup melunasi semua hutang Abdullah ayah Jabir. Dan ternyata masih sisa banyak yang ada di bawah. Barokah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Nabi, kalau bukan karena Rasulullah, tidak kira barokah seperti ini. Barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, pasti barokah. Kalau pengen dapat barokah, sambungkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang kedua, pelajaran hidup untuk kita semua. Ini Jabir, sahabat Rasulullah. Ayahnya Abdillah, sahabat Rasulullah. Hidup bersama Rasulullah, ibadah bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, zahir batinnya dekat dengan Rasulullah. Tetapi ketika menjalani kehidupan, gitu kan? Ketika menjalani kehidupan, oh ya ternyata ada masanya ndak enak, terbelit hutang. Terbelit hutang. Kadang-kadang hidup dia tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Selalu enak terus, selalu manis terus, selalu di atas terus. Oh nggak bisa. Loh ini loh Jabir bin Abdillah, ini loh sahabat, orang mulia yang makam kedudukannya jauh dari kita, yang kedekatannya dengan Rasulullah luar biasa. Tapi ya hidupnya ya pernah terlilit hutang. Ketika meninggal dunia ayahnya, ternyata utangnya belum lunas. Itulah kehidupan. Pripun ya narimo pandu. Opo jari pangeran. Sudah pasrah, serahkan kepada Allah biar hatinya lega dan lapang. Jembar atine, jembar uripe. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut. Jabir bin Abdillah al-Ansari, anaknya Jabir sama ayah tadi Abdillah yang wafat meninggal dunia. Masuk kepada hadisnya. Kemudian Jabir berkata, qal anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wasumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama a'adkhulul jannah. Seseorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu ya Rasulullah? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kalau saya sholat 5 waktu yang fardu, saya sholat 5 waktu yang fardu, wasumtu Ramadan, saya puasa Ramadan. Kemudian wa ahlaltul halala, yang halal ya saya halalkan, yang haram saya haramkan, tidak saya lakukan. Yang halal halal, yang haram haram, jangan dilakukan, gitu ya. Ahlaltul halala wa haramtul haram. Kemudian walam azid ala dzalik, dan saya tidak nambah dengan yang lainnya. Saya hanya sholat 5 waktu yang fardu, nggak pakai sunnah-sunnah, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, nggak pakai tahajud. Suntu Ramadan, saya puasa Ramadan, nggak pakai puasa sunnah, nggak pakai Senin Kemis, nggak pakai Ayyamul Bid, nggak pakai Ramadan tok yang fardu. Tetapi yang halal, ya halal, yang haram, ya haram. Nggak bermaksiat, nggak berdosa, nggak meninggalkan yang fardu. Artinya saya modal fardu doang. Ibadah saya yang fardu saja, fardu tok. Tapi ingat ya, yang haram haram, nggak pakai dosa, nggak pakai maksiat, nggak pakai. Adkhul jannah, apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Modal fardu doang tadi. Rasulullah menjawab, qala na'am, masuk. Qala na'am, iya masuk. Modal fardu saja kau masuk surga.
Dengan yang fardu saja engkau akan masuk surga. Pertanyaannya, kalau kita modal fardu, kita bukan Jabir bin Abdillah, bukan sahabat, kita. Kalau kita modal fardu doang masuk surga apa enggak? Kita, nggak ngomong orang lain, kita aja deh. Yang fardu aja belum tentu lempeng dan bener kok. Ngomong fardu. Yang fardu aja belum tentu bener. Yang fardu aja belum tentu kita tahu ilmunya. Yang fardu aja belum tentu kita ngaji dengan bener. Jadi jangan disamakan ya. Oh, ini hadisnya tadi malam fardu tok surga. Wah sudah, saya tak fardu tok aja. Oh, angel. Itu sahabat, itu Jabir bin Abdillah yang hidup dengan Rasulullah, ngaji dengan Rasulullah, majlis ta'lim dengan Rasulullah, kalau sholat di belakang Rasulullah, kalau ibadah bersama Rasulullah, kalau berjuang bersama Rasulullah, zahir batinnya dididik oleh Rasulullah. Kalau beliau dengan seseorang yang bertanya dengan fardu saja masuk surga, ya bisa dan wajar. Tapi kalau kita ya tahu diri dong, kita ini siapa? Jadi kalau kita ya jangan modal yang fardu doang, ditambah dengan yang sunnah dan fadilah. Kenapa? Karena terkadang yang fardu tidak sempurna. Fardu kita ini loh tidak sempurna. Sholat 5 waktu kita ini loh tidak sempurna. Puasa Ramadan kita ini loh tidak sempurna. Maka yang sunnah itu menambal, menyempurnakan. Sholat sunnah qabliyah ba'diyah kita, sholat sunnah tahajud kita, itu yang menambal, melengkapi fardu kita yang tidak sempurna. Puasa Senin Kemis kita, puasa Ayyamul Bidh kita, itu sunnah yang kemudian melengkapi, menyempurnakan Ramadan kita yang memang tidak sempurna. Harapannya yang kita amalkan dengan segala kekurangan menghantarkan kita ke surga Allah. Amin Allahumma amin. Jadi kalau tanya amantu billah tsumma istaqim, saya pengen beriman kemudian istiqamah, ini contohnya. Laksanakan yang fardu, kalau kita harus ditambah yang sunnah. Yang halal ya halal, yang haram haram. Ingat, yang haram ya haram. Nah, kadang-kadang agak suka kepleset sih dengan yang haram-haram ini loh. Remang-remang lagi, ada yang remang-remang lagi. Ya itu yang haram, yang remang-remang itu yang akan memperlambat langkah kaki kita menuju di surga, maka dihindari. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu barakah, ilmu yang dilanjutkan dengan amal ibadah. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.